Salam damai sejahtera saudara sekalian. Hari ini kita berbicara soal ayah yang hebat. Ayah yang hebat itu bagaimana? Ketika orang bertanya kepada saya, ayah yang hebat bagaimana? Saya memberikan banyak jawaban. Dan ketika saya bertanya kepada orang, ada juga banyak jawaban. Umumnya, ajaklah bermain anak-anak, bertanggung jawab sekolahkan anak-anak, kebutuhan materi, punya waktu bersama-sama, dan sebagainya. Tetapi ada juga sebuah filosofi yang berkata, bagaimana cara terbaik seorang ayah menyenangkan anaknya sampai anaknya tahu bahwa ayahnya mengasihi dia. Banyak orang menjawab sekali lagi dengan mencukupkan kebutuhan materi, mengajaknya senang, bermain bersama dan senang-senang, dan seterusnya. Tetapi jawaban yang paling bagus adalah cara terbaik seorang ayah untuk mencintai anak-anaknya supaya anak-anaknya mengetahui bahwa ayahnya mengasihi dia adalah dengan love his mother atau love her mother, atau cintailah mamanya. Dengan mencintai mamanya, anak-anaknya tahu bahwa mereka juga dicintai oleh papanya. Saudara, kita belajar prinsip bagaimana menjadi ayah yang hebat dengan 4 kata, 4 huruf. Yang satu B, yang kedua A, yang ketiga P, yang keempat A, atau Bapa. Bapa adalah akronim daripada berjuang, ajarkan, pengharapan, abadi. Yang pertama, seorang ayah yang hebat adalah ayah yang berjuang. Seorang ayah tidak boleh malas-malasan, seorang ayah tidak boleh melempem, tetapi seorang ayah adalah seorang yang berjuang. Berjuang untuk apa? Ada 3 hal. Yang pertama, untuk materi, mencukupkan kebutuhan keluarganya. Seorang ayah sejati, dia akan berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya. Dia banting tulang. Ada banyak ilustrasi hebat. Sang ayah menanggung beban utang, beban perasaan, beban kerja yang luar biasa, yang manisnya hasilnya diberikan kepada keluarganya. Sehingga dikatakan laki-laki sejati, pahitnya ditelan dan manisnya diberikan. Dia berjuang untuk mencukupkan kebutuhan keluarganya. Yang kedua, seorang ayah yang hebat, dia berjuang untuk kebutuhan psikis anak-anaknya dan keluarganya. Di sini dikatakan anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Seorang ayah namanya Ayub menyenangkan anaknya sampai anaknya bisa mengadakan pesta untuk senang. Prinsipnya bukan pesta, prinsipnya adalah bagaimana seorang ayah, seorang anak bisa menjadi senang. Jadi secara psikis, seorang ayah harus berjuang supaya anaknya bisa senang dan bahagia. Dan yang ketiga, seorang ayah yang hebat, dia mau berjuang untuk kebutuhan spiritualitas anak-anaknya. Ayub mempunyai anak yang pesta, dan ketika setelah pesta, Ayub berpikir, mungkin anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Karena itu Ayub minta ampun sama Tuhan dan memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Jadi secara spiritual Ayub memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Dia berjuang supaya anaknya tahu ada Tuhan yang harus dimuliakan. Kalau berbuat salah, minta ampun sama Tuhan. Sekarang prinsip yang kedua, Bapa, B sudah, sekarang A, ajarkanlah. Seorang ayah adalah seorang pendidik. Seorang ayah adalah seorang yang memberikan ajaran, baik lewat kata-katanya, tapi terutama lewat teladan hidupnya. Ada seorang tukang becak dari Semarang. Dia seorang tukang becak sejak anaknya masih kecil. Dia seringkali mendengar bulian tetangga kepada dirinya dan kepada anak-anaknya. Kamu orang miskin, tapi anakmu punya cita-cita setinggi langit, sekolah sampai gelar doktor, dan semua orang menghina dia. Tapi hinaan tidak membuat dia patah hati dan patah arang sampai berputus asa. Hinaan itu dikelolanya dengan baik sehingga dia berjuang supaya anaknya bisa sekolah. Ia menanamkan nilai-nilai hidup kepada anak-anaknya. Dan seorang anaknya yang bernama Raini sampai memperoleh gelar PhD, doktor dari Birmingham University pada usia 27 tahun kurang. Prestasi yang sangat membanggakan, apalagi dilihat dari anak seorang tukang becak. Ketika diwawancarai, sang anak ini berkata, "Bapak saya mengajarkan sesuatu yang lebih hebat dari apapun." Sehingga di foto-foto, anak ini justru minta bapaknya mengantarkan dia dalam hari wisudanya atau menjemput dia dari mana.
Dia bangga sekali sama ayahnya karena ayahnya mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Demikian juga dengan Ayub kepada anaknya. Yang ketiga, seorang ayah yang hebat, dia punya pengharapan. Ayah itu tidak gampang putus asa. Ada seorang ayah yang telah kehilangan segala-galanya. Sampai dia katakan, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Bagi Ayub ayah ini, hidup ini ada naik, ada turun, ada riak-riak kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi waktu dia di bawah, dia tidak putus asa, dia tetap berpengharapan yang kuat kepada Tuhan. Saudara, ayah yang hebat harus punya pengharapan. Pengharapan itu yang membuat dia berjuang secara materi, psikis maupun spiritual. Pengharapan yang hebat itu membuat dia layak untuk mengajar, baik secara verbal maupun secara keteladanan. Hidup dalam pengharapan seperti ini. Nah saudara, hal yang keempat yang harus dilakukan oleh ayah adalah abadi. Bapa, berjuang ajarkan pengharapan abadi. Hal-hal abadi apakah yang kita perjuangkan, yang kita lakukan untuk diri kita dan untuk keluarga kita, sehingga kita pantas disebut ayah yang hebat? Apa yang kita akan tekankan? Apa yang kita perjuangkan adalah sesuatu yang duniawi. Kita harus berjuang. Tetapi lebih daripada itu, hidup kita adalah berbicara soal keabadian. Orang bijak tahu dari mana dia berasal, sedang apa dia melakukan sesuatu sekarang ini, dan kemana dia akan pergi. Dan abadi adalah kemana dia akan pergi. Pada usia 50-an lebih, saya baru belajar yang namanya YouTube. Nggak gampang ngerekam, nggak gampang untuk bisa lihat editan video supaya ditayangkan. Ada orang bilang, kok Hendra hebat ya, main gitar bisa pakai tangan kanan dan tangan kiri. Lalu saya coba lihat yang sudah saya upload di YouTube, ternyata di situ saya pakai tangan kiri, padahal sesungguhnya saya main pakai tangan kanan. Rupanya terbalik. Nah saudara, tetapi kenapa saya mau melayani lewat YouTube? Ada dua alasan. Yang pertama, saya rindu berkhotbah dan menjadi berkat bagi orang-orang bahkan setelah saya mati. Setelah saya mati, saya masih bisa berkhotbah dan bernyanyi untuk orang-orang sekalian. Itu kerinduan saya, menanamkan nilai-nilai abadi, ya, dan kesan yang abadi. Yang kedua, ingin memberikan teladan kepada anak-anak bahwa umur, usia tidak membatasi kita untuk berkreasi dan belajar. Pepatah Mandarin berkata, "Huo tao lao, xue tao lao." Sampai tua pun kita harus belajar. Tetapi belajar apa yang utama? Belajar menanamkan nilai-nilai yang abadi. Saya percaya Anda bisa menjadi ayah yang hebat dengan menerapkan prinsip Bapa. Berjuang, jadilah ayah yang berjuang. Ajarkan, jadilah ayah yang bisa mengajarkan kepada anak-anak secara verbal, terutama secara teladan. Ketiga, pengharapan. Biarlah kita menjadi sosok ayah yang tidak gampang menyerah, yang walaupun diterpa angin badai menerpa, kita tetap tegar. Kita tidak takut terhadap kesukaran demi perjuangan itu sendiri dan menanamkan nilai-nilai pengharapan. Seorang ayah yang berpengharapan tinggi membuat anak-anak punya pengharapan lebih jauh lagi. Dan terakhir, seorang ayah yang hebat akan menekan nilai-nilai keabadian. Tentu yang utama adalah apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita hidup yang abadi. Dan kedua, apakah kita mau belajar di dalam pengharapan itu untuk menjadi teladan dan menjadi saksi Tuhan bagi dunia, tapi terutama bagi keluarga kita dan anak-anak kita, bahwa kita menekankan hal-hal yang abadi. Kalau prinsip Bapa ini kita lakukan, Tuhan akan memberkati Anda menjadi ayah yang hebat. Selamat Hari Ayah, selamat jadi ayah yang hebat. Saudara sekalian, jika Anda masih punya ayah di rumah, nyatakanlah rasa terima kasihmu kepada dia, dukunglah dia menjadi ayah yang hebat, doakan dia. Setiap ayah punya kelemahan, tetapi kalau orang-orang di rumahnya mendukung dia,
dia akan bisa menjadi ayah yang hebat, yang menerapkan prinsip Bapa. Saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk rasakan terima kasih kepada orang tua kita, ayah kita. Terima kasih Papa, bingkai kutuk berguna, bagai mentari bersinar. Kau tegar bagai baja, meski badai menerpa, tetap penuh daya juang. Terima kasih Tuhan, Kau beri mama dan papa, dengan cinta besarkanku. Tolonglah aku Tuhan, bahagiakan mereka dengan hormat dan baktiku. Cintai dan hormati orang tuamu, juga papamu.